Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia dari kelas 2D dengan NPM 257833129. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 1.2 pengantar ke database praktik-praktik. Latihan 1 itu mengidentifikasi pertimbangan desain database untuk skenario kasus yang diberikan. Nomor 1 itu sistem informasi dan pendaftaran online sekolah ABC. Terus untuk sistem pendaftaran siswa online, database harus menyimpan data utama berikut. Pertama itu ada data siswa, yaitu ID siswa atau PK, nama lengkap, terus jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, agama, nomor telepon, email, lalu foto. Sudah yang terakhir itu. Lalu yang kedua itu ada data orang tua atau wali siswa. Itu ada ID wali atau PK, terus nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, lalu ada nomor HP wali, terus ada alamat wali, terus ada ID siswa. Terus yang ketiga itu ada data pendaftaran, yaitu ada ID pendaftaran, lalu ada tanggal daftar, jalur pendaftaran seperti kayak zonasi, prestasi, atau dan lain-lain. Terus ada status pendaftaran, misalnya kayak pending atau ditunggu, terus diterima atau ditolak. Terus yang terakhir ada ID siswa. Terus ada data sekolah asal, yaitu ID sekolah asal, nama sekolah, alamat sekolah, tahun lulus, nilai akhir. Terus yang terakhir juga ada ID siswa. Terus ada juga data akun atau data akun login, yaitu ada ID user, username, password, terus jenis kelamin, terus ada ID siswa. Terus ada data dokumen, yaitu isinya ID dokumen, jenis dokumen, maksudnya kayak ijazah, KK, akta, dan lain-lain. Terus ada ID siswa. Terus yang tugas kedua itu ada sistem manajemen pustaka komunitas XYZ. Database pustaka harus kayak mencakup pengelolaan buku, anggota, dan transaksi. Datanya itu ada data buku. Yang pertama itu isinya ID buku, judul, ISBN, tahun terbit, terus ada penerbit, terus ada penulis, terus ada kategori, terus ada stok. Lalu yang kedua itu ada data anggota. Itu isinya ada ID anggota, lalu nama, lalu alamat, lalu nomor telepon, lalu email, lalu tanggal daftar. Terus yang ketiga ada data petugas, yaitu isinya ID petugas, terus nama petugas, terus ada username, ada password, terus ada data peminjam. Itu juga isinya ada ID peminjaman, terus ada tanggal pinjam, terus ada tanggal kembalinya itu, terus ada statusnya juga dipinjam atau sudah dikembalikan. Terus yang terakhir ada ID anggota dan ID petugas. Lalu ada detail peminjaman. Itu tuh isinya ID detail, ID peminjaman, lalu ada ID buku, terus ada jumlah, lalu ada data pengembalian. Itu isinya ada ID pengembalian, tanggal kembali, terus sama ada denda, terus ada ID peminjaman. Lalu yang terakhir ada data denda, yaitu ID denda, jumlah denda, terus status bayar, terus ID pengembalian. Lalu ada di soal 1.3 praktikum, yaitu jenis model database. Praktiknya itu mengidentifikasi model database. Yang pertama itu ada diagram, itu menunjukkan employee sebagai induk, lalu bercabang ke part time, terus full time, terus kontrak, terus ada dan bahkan turun lagi ke manajer, akuntan. Lalu jenis modelnya itu ada model hierarchical database model. Terus karena strukturnya bertingkat seperti pohon, kayak orang tua terus ke anak gitu. Terus yang kedua itu ada diagram nunjukinnya itu
customer terhubung ke beberapa bank akun. Terus satu customer bisa punya lebih dari satu rekening. Terus jenis modelnya itu ada model relasional atau relasional model. Terus karena ngegambarin relasi antar entitas satu ke banyak. Terus ada gambar ketiga itu ada class employee atau atribut plus metode. Terus instance objects kayak contohnya tuh kayak Smith dan John. Terus jenis modelnya itu ada model berorientasi objek atau objek orientasi model. Terus karena ngegunain konsep kelas, objek, atribut, dan metode. Terus yang keempat itu ada namanya ditampilin dalam bentuk tabel. Terus isinya tuh kayak ada akun ID, customer name, terus branch, terus jenis modelnya itu ada model relasional atau relasional model. Terus karena kebentuk tabel, baris dan kolomnya itu. Terus ada gambar kelima itu ada tabel berisi book ID, author name, terus book title, terus ada jenis modelnya itu ada model relasional atau relasional model, kayak belum normalisasi karena masih kayak buka table tapi belum terstruktur dengan baik atau redundansi. Terus ada 1.4 yaitu tentang persyaratan bisnis. Terus praktik latihan satunya itu tentang persyaratan bisnis. Yang pertama itu ada kasus leadbook atau pustaka digital. Yang pertama itu ada aturan bisnis atau business rules. Yang pertama itu ada leadbook itu memiliki sistem keanggotaan atau membership untuk semua pengguna. Terus yang kedua ada setiap anggota itu harus terdaftar dalam sistem. Terus yang ketiga itu terdapat beberapa jenis keanggotaan. Yang pertama itu ada perusahaan, siswa, perorangan. Terus yang keempat itu ada setiap anggota itu hanya boleh memiliki satu jenis keanggotaan dalam satu waktu. Terus yang kelima ada anggota itu dapat mengubah jenis keanggotaan, tetapi kayak harus disertai alasan yang valid. Terus yang keenam itu ada keanggotaan dapat terus bertambah, fleksibel untuk jenis baru di masa depan. Terus kayak ada 7 sistem harus menyimpan data pembayaran keanggotaan. Terus jika berbayar. Lalu tugas yang kedua itu ada constraint atau batasan atau aturan teknis. Yang pertama itu ada biaya keanggotaan. Siswa itu gratis atau fee-nya itu 0. Terus perusahaan dan perorangan itu berbayar. Lalu keduanya itu ada keunikan data. Setiap anggota itu memiliki ID unik. Terus yang ketiga ada validasi perubahan membership. Perubahan jenis keanggotaan itu nggak boleh sembarangan. Terus kayak harus ada alasan yang disimpan. Terus yang keempat tuh ada ekstensibilitas. Tabel jenis keanggotaan harus bisa ditambah tanpa merusak sistem. Misalnya pakai tabel terpisah. Terus relasi data. Terus satu anggota ke satu jenis keanggotaan. Terus satu jenis keanggotaan. Terus ada 2 kasus rumah sakit Star Care. Yang pertama itu ada aturan bisnis atau business rules, yaitu rumah sakit memiliki banyak dokter dan berbagai spesialisasi. Terus setiap dokter itu yang bekerja itu harus terdaftar dalam sistem, memiliki pengalaman, terus kerjanya itu minimal 7 tahun. Terus setiap pasien itu harus terdaftar saat kunjungan pertama, kayak memiliki nomor pasien unik. Terus ada sistem akan memberikan ID otomatis untuk dokter, lalu pasien. Terus ada yang kedua itu ada constraint atau batasan atau aturan teknis. Yang pertama itu ada dokter yang isinya itu ID dokter, terus harus unik, terus diawali dengan DC. Terus pengalaman kerja minimal 7 tahun, nggak boleh kurang dari 7 tahun. Terus tugas project itu ada skenario-nya itu Oracle Baseball Language atau OBL. Yang pertama itu ada aturan bisnis atau business rules. Yang pertama itu ada OBL menjual berbagai produk perlengkapan baseball seperti bola, sepatu, sarung tangan, dan lain-lain. Terus yang kedua itu terdapat 2 jenis pelanggan. Yang pertama itu pelanggan perorangan, terus yang kedua ada pelanggan tim. Yang ketiga ada pelanggan tim dapat melakukan pembelian atas nama tim.
Terus yang keempat itu ada semua pelanggan, perorangan maupun tim dapat membeli produk apapun dari inventaris. Terus yang kelima itu ada pelanggan tim mendapatkan diskon khusus yang berdasarkan jumlah pemain dalam tim. Terus yang keenam itu ada setiap transaksi pembelian harus dicatat sebagai pesanan atau order dalam database. Terus yang ketujuh itu setiap pesanan memiliki detail barang atau order detail yang berisi daftar produk yang dibeli. Terus yang ke-8 itu ada OBL memiliki 3 perwakilan penjualan sales representatif. Terus yang ke-9 ada sales itu representatifnya itu ada secara resmi menangani pelanggan tim, terus dapat juga menangani keluhan pelanggan. Terus yang ke-10 itu ada sistem harus menyimpan data pelanggan, terus ada data tim, terus ada data produk atau inventaris, data pesanan, terus data detail pesanan, lalu ada data sales representatif. Terus yang kedua itu ada asumsi atau assumption. Yang pertama itu ada setiap pelanggan memiliki ID unik. Terus yang kedua itu tim memiliki nama tim, jumlah pemain yang digunakan untuk diskon. Terus yang ketiga ada setiap produk memiliki ID produk, terus nama ID produk, nama, harga, stok. Terus ada 4 diskon tim dihitung kayak berdasarkan jumlah pemain. Misalnya semakin banyak pemain, terus kayak diskonnya itu bakal lebih besar. Terus yang kelima itu ada satu pesanan dapat berisi lebih dari satu produk, yaitu terus 6 satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan.